Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman wartawan semua. Jadi di sini sudah hadir ya Bapak Eko Hendro Purnomo didampingi oleh Pak Ferry selaku pengacara. Jadi kemarin Pak Eko dan Pak Ferry mengadu ke Dewan Pers terkait ada pemberitaan, ada 7 berita ya. Dan Pak Eko dirugikan oleh pemberitaan ini karena berita yang muncul mengatakan bahwa terkait dengan penangkapan tersangka teroris yang dilakukan oleh Polri di Bekasi dan Indramayu, itu Pak Eko mengatakan ini sebuah pengalihan isu. Ya. Nah, kemarin Dewan Pers ketika bertemu dengan Pak Ferry dan Pak Eko, kita sudah mengklarifikasi ini, apa yang terjadi sebetulnya, dan kami menerima tembusan surat dari pengacara kepada media-media ini. Atas dasar itu, kami mencatat, kami melakukan riset, dan kami memeriksa kembali data-data yang ada di Dewan Pers. Kami menemukan kesimpulan bahwa ini bukan media sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Jadi ini bukan produk jurnalistik. Ada 3 media, itu jelas adalah blogspot. Ya, jadi ini karyanya blogger. Tapi dia mencoba menampilkan beritanya itu seolah-olah dia adalah media. Yang 4, kami juga telusuri, 4 ini tidak terverifikasi di Dewan Pers, tidak ada datanya, ketika kami periksa, tidak ada penanggung jawabnya, alamatnya juga tidak jelas. Nah, ada satu media yang mengatakan ini sebagai news.com ini, ya, ternyata juga dasarnya adalah blog. Karena media ini tidak mencantumkan penanggung jawabnya dan alamatnya jelas, ya, Pak Ferry dan kawan ketika memproses ini kesulitan untuk menghubungi kepada siapa ini, ya, dan Dewan Pers juga tidak bisa menghubungi media-media ini karena tadi alamatnya tidak jelas, penanggung jawabnya juga tidak jelas. Dan inilah bedanya antara produk jurnalistik yang harusnya dilakukan oleh wartawan yang mengerti kode etik, yang melakukan wawancara, ya, yang kalau ada salah itu menjadi pasiennya Dewan Pers. Tapi ini dilakukan oleh blogger, ya, yang mungkin tidak tahu kode etik, ya, dan ini adalah fiktif karena Pak Eko tidak pernah mengatakan itu, tidak pernah mengucapkan, bahkan Pak Eko juga tidak pernah diwawancarai oleh medianya. Jadi ini adalah kejahatan yang menggunakan ruang cyber. Dan ini bukan urusan Dewan Pers. Dewan Pers sudah meneliti dan kita menyimpulkan Pak Eko ini adalah korban kejahatan cyber. Ya. Dan Dewan Pers sudah membuat surat kepada Pak Ferry selaku pengacaranya Pak Eko, ya, kuasa hukumnya, untuk bisa mengadu kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti secara proses hukum. Karena ini bukan wilayah Undang-Undang 40 tahun 99. Nah, nanti kami boleh titip kepada Pak Ferry yang mungkin akan ketemu dengan Barreskrim, ada surat dari Dewan Pers kepada Kabareskrim. Nah, ini nanti tolong dibawa karena tembusan dari surat yang kita berikan kepada Pak Ferry. Itu kira-kira, dan ini menjadi peringatan juga kepada media-media, ya, apakah media buzzer, apakah media abal-abal, tolong Anda menertibkan diri dan jangan mengerjain orang-orang, apalagi tokoh masyarakat. Pak Eko ini adalah anggota DPR RI, bisa dikerjain oleh media seperti ini, ya. Dan menurut saya, kalau nanti ada proses hukum, ini adalah pelajaran penting untuk teman-teman yang masih bermain dan menggunakan teknologi ini untuk kejahatan, untuk mencemarkan nama baik, untuk membuat isu yang isinya menghasut, mengadu domba. Tolong teman-teman yang selama ini masih menggunakan media-media ini segera memperbaiki diri, dan kalau ingin menjadi wartawan, sebaiknya juga mengikuti kompetensi dan seterusnya. Dewan Pers nanti ketika HPN pada tanggal 9 Februari 2017 di Ambon,
kita akan umumkan bahwa media cetak dan media online itu akan diberi tanda verifikasi oleh Dewan Pers menggunakan tanda merah, dan itu ada barcode-nya, dan ada tulisan bahwa media ini terverifikasi di Dewan Pers. Dengan demikian, setiap masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan bisa menggunakan smartphone, difoto saja, nanti akan ada link up dengan data Dewan Pers. Penanggung jawabnya siapa, alamatnya di mana, dengan demikian bisa diadukan. Dengan demikian juga media-media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers, maka akan diproses langsung oleh polisi kalau ada pengaduan. Dewan Pers tidak lagi mengurusi pengaduan yang terkait dengan media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers. Ya, jadi ini adalah konsekuensi hukum yang nanti dipilih oleh teman-teman yang akan menggunakan jurnalistik dan barangkali terutama internet untuk menulis hal-hal yang tidak ada gunanya dan sifatnya disinformasi. Saya kira itu dari saya persilahkan Pak Eko dan nanti mungkin Pak Ferry selaku kuasa hukum bisa menambahkan. Silakan Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudaraku. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar Dewan Pers dalam sini Pak Yosef dan juga Pak Leo dan juga saudara-saudara yang lain yang terkait, lalu juga teman-teman media, terima kasih. Saya datang ke Dewan Pers ini semata-mata adalah tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Yosef bahwa saya adalah korban dari cyber, ya, korban dari media yang tadi sudah dikatakan abal-abal gitu ya. Jadi saya ini menindaklanjuti, mengklarifikasi berkaitan saya mengklarifikasi diri saya tanggal 16 Desember di Kabar Eskrim, ya, jadi di kepolisian. Nah, kenapa saya menindaklanjuti? Karena memang dalam setiap yang saya klarifikasi atau yang saya klarifikasi di kepolisian harus mendapatkan surat lampiran, dalam hal ini dari Dewan Pers. Maka dari itu kemarin saya bicara, saya belajar jurnalistik lagi dengan Pak Yosef dan juga Pak Leo dan juga dari Dewan Pers, dan akhirnya saya mendapatkan pencerahan. Nah, pencerahan itu adalah artinya begini, bahwa pada saat tanggal 16 Desember saya mengklarifikasi itu tidak serta-merta selesai masalahnya, tetapi harus mendapatkan surat pernyataan dari Dewan Pers. Pernyataannya adalah dua, apakah ini anggota Dewan Pers atau bukan. Kalau misalnya iya anggota Dewan Pers, otomatis yang menyikapinya adalah saudaraku atau dari Dewan Pers. Tapi bila bukan, maka bisa disikapi langsung dengan pihak kepolisian. Maka dari itu saya sangat syukur sekali proses dibuat secara cepat oleh Dewan Pers. Akhirnya saya mendapatkan surat lampiran yang notabene 7 media yang ada, mohon maaf ini saya mengatakan media atau bukan, pokoknya 7 media cyber yang menginformasikan yang namun salah itu benar-benar salah, karena tidak ada satupun bukan satu yang salah, tapi banyak salahnya gitu ya. Nanti saya bacakan item-item kesalahannya. Nah, berangkat dari situlah saya akhirnya ingin menjelaskan kepada teman-teman dari media yang ada. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ini kejahatan menggunakan cyber. Saya ingin cukup saya saja yang kena. Jangan teman-teman politikus, masyarakat, rakyat yang tidak mengerti dengan media juga menjadi bagian kejahatan cyber ini gitu ya. Maka dari itu saya menyerahkan sepenuhnya nanti dengan kepolisian yang ada. Kalau buat saya sudah cukup, artinya saya sudah memaafkan permasalahan-permasalahan ini, tinggal nanti mungkin disikapi oleh pihak kepolisian. Adapun tadi saya bilang ada tidak menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik atau produk jurnalistik. Yang pertama adalah saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah mewawancarai sebagai narasumber, dan tidak ada sama sekali konfirmasi kepada saya berkaitan dengan masalah yang ada dalam judul dan isi berita. Yang kedua,
Tulisan atau berita dibuat berdasarkan imajiner wartawan pembuat berita dengan cara merekayasa atau menghasilkan atau memberitakan peristiwa atau fakta yang tidak sesuai atau yang tidak faktual, tidak akurat, dan tidak dapat dipercaya kebenarannya atau tidak jelas sumbernya, serta ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian bagi saya. Yang ketiga, tidak pernah melakukan check and recheck kepada saya tentang kebenaran informasi tersebut. Tidak memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada saya secara proporsional. Selanjutnya, membuat opini yang menghakimi pribadi saya. Selanjutnya, membuat berita bohong, bombastis, berlebihan, menyesatkan tentang saya yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Melakukan fitnah dengan tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Dengan niat buruk artinya saya bisa difitnah dengan kepolisian yang ada. Saya difitnah dengan salah satu paslon yang ada. Saya difitnah juga dengan masyarakat yang notabene adalah juga tidak suka dengan atau tidak ada keinginan sekalipun dengan adanya teroris. Selanjutnya adalah menyalahgunakan profesi berupa tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas diri saya. Segala informasi atau data yang disiarkan atau diberitakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Selanjutnya, menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka terhadap saya. Tidak menghormati hak privasi saya tentang kehidupan pribadi dan keluarga saya. Itulah item-item yang menurut saya perlu digarisbawahi, dan ini akan saya konfirmasi ke Kabar Reskrim, ya, ke kepolisian, dan alhamdulillah terima kasih sekali lagi kepada Dewan Pers yang sudah menyikapi. Tadinya sebenarnya jujur saja, kalau ini bagian dari Dewan Pers, anggota Dewan Pers tadinya mau minta hak jawab gitu. Tapi kalau saya lihat tadi sudah disepakati 7-7-nya bukan anggota Dewan Pers, akhirnya saya sangat senang sekali pihak Dewan Pers menyikapi secara tulus, gamblang, terbuka, transparan, dan cepat. Itu buat saya membanggakan sebagai anggota masyarakat yang tentunya notabene adalah percaya dengan kemerdekaan pers yang ada. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sekali lagi buat media yang sudah datang kemari, dan selanjutnya mungkin bisa Pak Ferry menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joseph, kemudian Pak Leo, dan Pak Ismanto dari Dewan Pers. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan advokat atau kuasa hukum Pak Eko Hendro Purnomo yang telah hadir pada hari ini. Kemudian rekan-rekan dari DPW PAN DKI Jakarta, serta rekan-rekan dari jurnalis. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kelanjutan terhadap upaya pelurusan pemberitaan imajiner yang dilakukan oleh 7 media cyber atau media online sebagai sumber pemberitaan maupun postingan ke dalam blog dalam sarana internet yang berakibat telah merugikan klien kami, Pak Eko Hendro Purnomo, maka ada beberapa hal yang telah kami lakukan, yaitu pertama, pada tanggal 16 Desember 2016 jam 2 siang, pada saat itu kami telah mendatangi Bareskrim Mabes Polri, bertemu dengan Brigadir Jenderal Polisi Bapak Agus Andrianto selaku Direktur Tindak Pidana Umum, di mana pada saat itu kami meluruskan dan mengklarifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan pemberitaan yang dilakukan oleh 7 media online. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Eko, bahwa yang pertama adalah bahwa klien kami memang tidak pernah sama sekali diwawancarai oleh 7 media cyber itu atau 7 media blogspot itu. Kemudian berita yang dimuat itu jelas adalah merupakan fitnah. Jadi ada 11 item yang sudah disampaikan oleh klien kami tadi, di mana akibat dari pemberitaan tersebut pada tanggal 15 Desember 2016 pihak kepolisian itu telah memanggil klien kami Pak Eko dengan perihal undangan interview, di mana laporan polisi itu dilakukan oleh
pelapor, yaitu anggota polisi juga namanya Sofyan Armawan. Kemudian sebagai kelanjutan dari pertemuan di di Bareskrim Mabes Polri kemarin tanggal 20 pada hari Selasa, kami mendatangi Dewan Pers dan kami ditemui oleh Bapak Yosep selaku Ketua Dewan Pers, kemudian Pak Leo Batubara juga dan Pak Ismanto, di mana di dalam pertemuan itu kami sampaikan kepada Pak Yosep bahwa kami telah mengirim surat kepada 7 media tersebut dengan menggunakan hak jawab, di mana di dalam hak jawab itu kami sampaikan beberapa hal dan termasuk juga somasi atau teguran terbuka kepada 7 media, di mana surat tersebut kami kirimkan pada tanggal 16 Desember. Kemudian somasi itu kita berikan 7 hari, berarti terakhir nanti tanggal 23 sekitar hari Jumat kalau nggak salah saya. Ya, itu ultimatum kami atau somasi kami teguran kepada 7 media. Dari 7 media yang kami tegur, sudah ada 1 media yaitu Satelit News yang merespon dengan menanggapi bahwa mereka menyatakan permohonan maaf, ya. Nah, dari sini bukti, ya kan, ini adalah suatu bukti bahwa klien kami Bapak Eko Hendro Purnomo memang tidak pernah melakukan wawancara atau mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan teror bom istana, upaya pengalihan isu kasus Ahok. Itu bukti, ya, itu sebagai satu bukti bahwa Pak Eko tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut dan berarti Pak Eko tidak bersalah. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah pelapor, ya, agar mencabut laporan polisinya, ya, yang berkaitan dengan laporan kepada Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ini di surat ini berarti pelapornya harus melakukan rehabilitasi nama baik. Jadi Kapolri harus melakukan rehabilitasi nama baik. Yang kedua, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengusut tuntas, ya, tulisan yang dimuat oleh 7 media cyber atau blogspot ini. Karena biar bagaimanapun di sini sudah ada kerugian yang timbul yang dilakukan oleh 7 media ini, termasuk juga dengan adanya laporan dari pihak anggota kepolisian. Jadi oleh karena itu saya tekankan sekali lagi bahwa di sini ternyata memang terbukti bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pers, 7 media ini bukanlah 7 media sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Artinya perusahaan yang berbadan hukum pers ini bukan gitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih bahwa pihak Dewan Pers sudah membantu kami dalam hal ini merehabilitasi nama baik Bapak Eko Hendro Purnomo, baik sebagai seorang politikus di DPR RI, sebagai anggota DPR RI terdaftar, kemudian juga sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta, kemudian juga sebagai pribadi, ya, dan keluarga, karena akibat dari munculnya pemberitaan semacam ini mengganggu kehidupan pribadi, kehidupan berpolitik, ya, kemudian juga untuk menghindari isu-isu yang berkembang selama pilkada ini berlangsung, supaya tidak ada saling curiga, tidak ada saling memusuhi, tidak ada saling memfitnah satu sama lain. Nah, ini cukup klien kami yang menjadi korban. Nah, jangan sampai terjadi korban-korban lainnya akibat daripada pemberitaan atau berita palsu ini tadi. Kemudian setelah kami berkonsultasi dengan Dewan Pers, kemarin tepatnya pada hari ini pihak Dewan Pers sudah membuat satu surat kepada kami, dan kemudian nanti surat itu akan kami sampaikan kepada Kapolri melalui jajarannya, tentunya kepada Direktur Tindak Pidana Umum yaitu Brigadir Jenderal Polisi Pak Agus Andrianto. Kami meminta agar persoalan ini dihentikan karena sudah terbukti ada pernyataan salah satu dari 7 media itu tadi, ya, ini Satelit News, ini sudah menyatakan permintaan maaf. Artinya apa? Dengan adanya permintaan maaf dari Satelit News ini, artinya Bapak Eko Hendro Purnomo tidak bersalah dan tidak pernah melakukan wawancara baik secara langsung maupun per telepon, ya, dengan media-media yang
yang sudah kita laporkan atau kita sampaikan infonya kepada Dewan Pers. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Leo, ada yang ingin disampaikan? Oh, sebelum jawab ya, saya ingin menjelaskan bahwa supaya tidak salah kaprah, tadi disebut bahwa ini 7 media dan seterusnya, ini bukan 7 media. Ya, bukan media sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Ini semuanya, bahkan satelit news yang tadi ditunjukkan itu, ini adalah blogspot basisnya. Kami sudah meneliti, ya, karena kami sudah mengkonfirmasi bahwa ini memang adalah blogspot. Blogspot itu setiap orang bisa membuat. Ya, ini media sosial ini. Nah, kalau ada media sosial membuat berita seolah-olah ya seorang anggota DPR mengatakan bahwa penangkapan tersangka teroris bom istana itu adalah pengalihan isu. Blunder loh ini. Ya, dampaknya besar untuk politik dan barangkali untuk seorang anggota DPR. Karena itulah Dewan Pers di dalam rekomendasi ini kita menyerahkan kepada Pak Ferry selaku kuasa hukum Pak Eko untuk memproses ini dengan menggunakan undang-undang di luar Undang-Undang 40 tahun 99. Undang-undang apa? Tergantung penyidik. Apakah ingin menggunakan KUHP, fitnah, misalnya pencemaran nama baik, atau dengan menggunakan Undang-Undang ITE, itu urusan penyidik. Nah, kalau diperlukan nanti oleh penyidik, ya Dewan Pers akan mengirimkan ahli untuk diperiksa, untuk di BAP oleh polisi. Jadi kami menyediakan diri nanti untuk membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Ya, concern kami adalah fitnah-fitnah seperti ini, berita hoax harus segera dihentikan karena ini merugikan kemerdekaan pers. Ini adalah penumpang gelap kemerdekaan pers. Kita mengimbau kepada teman-teman yang masih memainkan teknologi, berpura-pura untuk menjadi media dan seterusnya, segera hentikan. Karena ini merugikan kemerdekaan pers dan kami punya kewajiban melindungi media-media mainstream yang juga punya versi online-nya. Supaya tidak dicemarkan nama baiknya, supaya kalau ada apa-apa, mereka juga bisa diproses secara hukum, khususnya oleh Dewan Pers berdasarkan etik. Ya. Tapi kalau memang ada hal-hal seperti begini, ini memang menjadi ranahnya kepolisian. Saya kira saya mengundang kalau ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, silakan langsung ditujukan kepada. Silakan Pak. Baik, ada yang mau saya tambahkan berkaitan dengan rekomendasi daripada Dewan Pers itu nanti. Pada saat nanti kami menyerahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pak Tito, agar pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menindaklanjuti rekomendasi daripada Dewan Pers bahwa ada tindak pidana kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh 7 media cyber atau blogspot tersebut. Jadi laporan polisi yang dilakukan oleh saudara Sofyan Armawan ini tidak terbukti dan ini juga ada implikasinya. Ya, kita bisa menuntut balik misalkan seperti itu. Cuman nanti kami konsultasi dulu dengan Pak Eko selaku klien, apakah kita akan melakukan penuntutan balik kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia karena laporan ini adalah laporan palsu, karena beritanya juga berita palsu, itu loh. Dan justru kejahatan ini terbukti ya bahwa bukan dilakukan oleh Bapak Eko Hendro Purnomo, tetapi dilakukan oleh 7 media cyber atau 7 media blogspot itu tadi. Dan rekomendasi dari pihak Dewan Pers itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh didiamkan. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut, karena itu merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada Bapak Eko Hendro Purnomo, baik itu fitnah, ya itu fitnah sudah kemana-mana, gitu, saling curiga, ya itu sudah kemana-mana. Kemudian dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia itu mengundang saja, itu sudah menimbulkan polemik, di mana di dalam undangan tersebut tentunya kami sudah berkoordinasi dengan pihak Barreskrim Mabes Polri bahwa dalam hal ini ada tata cara, ada aturan mainnya, bagaimana berhubungan dengan seorang anggota DPR RI Republik Indonesia. Itu jadi tidak bisa sembarangan pihak Kepolisian Negara memanggil anggota DPR RI, apalagi laporan yang dibuat oleh seseorang ini belum tentu kebenarannya.
Jadi nanti kita lihat berdasarkan hasil pertemuan nanti dengan Pak Eko, apakah Pak Eko akan menggunakan haknya untuk melaporkan balik bahwa ini adalah fitnah. Gitu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini rekomendasi dari Dewan Pers kepada Pak Ferry, selaku kuasa hukum dari Pak Eko. Saya terimakan langsung kepada Pak Eko. Eko sini Pak Eko. Minum. Oke. Kiri, tengah. Belum nih. Kiri. Lagi Bang Eko kan. Oke. Pak, masih Pak. Saya kira saya silakan manfaatkan ini untuk tanya jawab. Saya mohon izin. Nah ini titip legal untuk Kabar Reskrim. Oh ya. Oke. Saya mohon supaya nama baik Pak Eko bisa dipulihkan dan paling tidak potensi untuk dijadikan tersangka bisa segera dihentikan. Ya. Karena Pak Eko adalah korban. Masih Pak.